Film ini diambil dari kisah nyata dari seorang pria sejati yang bernama Aaron Ralston yang mengalami suatu kejadian yang sangat memerindingkan. Kejadian tersebut terjadi pada bulan April tahun 2003 dan saat ini pria kelahiran 27 Oktober 1975 itu hidup bahagia bersama istri dan kedua anaknya di Boulder, Colorado, Amerika Serikat. Perhatian, pertunjukan akan segera dimulai. Pastikan kuota internet Anda mencukupi atau pastikan tagihan internet Anda sudah dibayar. Silahkan siapkan cemilan Anda dan luruskan leher Anda dengan benar. Terima kasih. Cerita film ini diawali dengan seorang pria bernama Aaron Ralston yang sedang mendengarkan rekaman telepon rumahnya. Dia terlihat sedang berkemas barang-barangnya seperti beberapa peralatan, makanan kemasan, serta minuman seadanya untuk pergi ke suatu tempat menghabisi long weekend-nya. Perlu kalian ketahui, pada saat itu hari Jumat tanggal 25 April 2003, dia bergegas pergi seorang diri menggunakan mobilnya dari perkotaan yang sangat membosankan menuju suatu tempat di Canyonlands yang bernama Blue John Canyon untuk menghilangkan rasa galaunya. Setelah sampai di tempat tujuannya, sambil menunggu keesokan harinya, Aaron pun molor di dalam mobilnya. Kemudian di pagi harinya, tepat di hari Sabtu, tanpa mandi dan gosok gigi, dia pun mulai menikmati keindahan daerah tersebut dengan bersepeda menuju ke tempat tujuannya, yaitu Blue John Canyon. Blue John Canyon. Guidebook says 4.5 hours to the Big Drop Rappel. Setelah 45 menit perjalanan menggunakan sepedanya, karena di sana tidak ada tempat penitipan sepeda, Aaron pun menyimpan dan mengunci sepedanya di bawah pohon kecil. Kemudian dia meneruskan perjalanannya dengan berjalan kaki untuk menikmati tempat yang indah tersebut. Setelah Aaron meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki, melompat, memanjat bukit-bukit kecil, kemudian dia bertemu dengan dua orang wanita yang sedang tersesat menuju suatu tempat yang bernama The Dome, dan dua paras cantik itu bernama Christy dan Megan. Ini parasnya. Lalu ia pun menghampiri mereka berdua dan menunjukkan arah jalan yang mereka tuju lewat sebuah peta yang mereka bawa. Here. We are? Mm-hmm. Oh, yeah, I knew that. And the dome is there. Aaron sudah sangat hafal semua tempat yang ada di sana, karena lembah tersebut adalah tempat yang sering dia kunjungi di saat dia merasakan bosan di dalam hidupnya. Sebagai seorang pria yang ramah, baik hati, dan tidak sombong, Aaron mengantarkan mereka berdua ke tempat yang mereka tuju, sekaligus mengajaknya ke suatu tempat yang paling menakjubkan di lembah tersebut. Best time you can have with your clothes on. Namun untuk sampai di sana mereka harus melewati celah tebing yang sangat sempit, dan ternyata di bawah tebing sempit tersebut terdapat sebuah kubangan air yang indah dan bersih. Mereka pun sangat senang ketika berenang di sana sampai-sampai mereka mencoba berkali-kali jatuh ke dalam kubangan air tersebut. Setelah menikmati kubangan indah tersebut, Aaron kembali menuntun mereka ke jalan yang benar. Maksudnya ke jalan pulang. Dan di suatu tempat mereka harus berpisah karena tujuan mereka sudah berbeda arah. Kemudian Aaron melanjutkan perjalanan ke tempat yang dia tuju. Ketika dia berjalan memasuki celah-celah tebing, Aaron pun terpleset. Dan sialnya sebuah batu bulat berukuran cukup besar yang dia gunakan sebagai penopang terjatuh dan menimpa tangan kanannya. Disinilah kisah sedih, pilu, menegangkan, dan membagongkan 127 Hours Aaron yang terjebak di celah tebing Canyonlands pun dimulai dari sekarang. Aaron seketika terdiam, merasa tidak percaya dengan peristiwa yang baru menimpanya itu. Sampai-sampai dia tidak merasakan kesakitan karena tangannya terjepit batu besar itu. Ia mencoba mengangkat batu besar tersebut dengan tangan kirinya yang masih utuh, namun apalah daya. Dia bukan seorang Hulk atau Superman yang memiliki kekuatan super untuk mengangkat batu sebesar itu. Aaron yang mulai merasa panik berada di kedalaman Canyonlands yang cukup dalam, langsung berteriak-teriak memanggil Christy dan Megan, berharap mereka belum pergi jauh dari sana dan bisa mendengar teriakannya. Megan!
Namun tentu saja dengan posisi Aaron yang jauh di dalam tebing Canyonlands tersebut, tidak akan ada satu manusia pun yang dapat mendengarnya. Setelah dia sadar usahanya sia-sia, Aaron pun mulai berpikir dan mulai mengeluarkan peralatan yang ada di dalam tasnya, berharap menemukan benda yang dapat dia gunakan untuk menyelamatkannya. Dan sialnya, ketika Aaron pergi ke lembah tersebut, Aaron tidak membawa handphone maupun alat komunikasi lainnya. Aduh, emang sial terus nih anak. Namun, jika Aaron membawa kedua benda tersebut, percuma saja karena di sana tidak terdapat sinyal sama sekali. Lalu Aaron mengambil sebuah alat dan berharap dia bisa mengikis batu yang menimpa tangan kanannya itu sedikit demi sedikit, dan dia pun mulai mencobanya. Namun tetap saja dengan alat itu untuk membongkar sebagian batu yang berukuran cukup besar tersebut dibutuhkan waktu yang sangat lama, sedangkan Aaron tidak mungkin bertahan lebih lama lagi karena persediaan makanan dan minuman yang sangat sedikit. Hingga akhirnya hari pun berganti dan Aaron masih berada di lubang yang sangat sempit itu. Namun Aaron tidak menyerah begitu saja, karena ia tahu seorang pria sejati harus tetap berjuang meskipun kegagalan adalah makanan sehari-hari baginya. Aaron mencoba membuat katrol dengan mengkaitkan talinya ke sebuah batu yang ada di atasnya, dengan harapan batu yang menimpa tangan kanannya itu bisa diangkat oleh tali tersebut. Setelah talinya terikat, Aaron berencana untuk menarik batu besar tersebut di keesokan harinya, dan dia pun mencoba untuk tidur sejenak. Karena sudah lelah, dia pun tertidur. Namun halusinasi yang selalu saja tidak sesuai dengan kenyataan terus saja menghantuinya sampai-sampai dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Lalu dia pun menghabiskan malamnya dengan mengikis kembali batu besar tersebut sampai sang fajar pun tiba. Pada siang harinya, pada hari Minggu tanggal 27 April 2003, Aaron membuat sebuah rekaman tentang dirinya yang terjebak di dalam lubang Blue John Canyon selama 24 jam, yang mana video tersebut untuk orang tuanya, dan dia menceritakan kejadian ketika dia terjebak di lubang tersebut dan kondisi saat ini yang sedang dia alami. Tidak ada banyak hal yang bisa dilakukan Aaron di hari Minggu suram itu di lubang kematian tersebut. Aaron hanya mempersiapkan diri untuk kembali bermalam di sana, mengumpulkan tenaga untuk ia gunakan di pagi harinya. Dan di pagi harinya, tepat di hari Senin, Aaron kembali memperkuat dan merangkai ikatan tali yang sudah diikatkan kepada batu besar yang ada di atasnya untuk mengangkat batu yang menimpa lengannya itu. Dan setelah semuanya sudah siap, dia pun mencoba mengangkat batu tersebut sekuat tenaga dan berharap batu yang menimpa tangan kanannya itu bisa bergerak. Namun lagi-lagi usahanya sia-sia. Batu tersebut tidak dapat bergerak sedikit pun. Dan sekarang dia merasa sangat haus dan mulai teringat minuman dingin yang ada di dalam mobilnya. Aaron merasa sangat haus, namun ia harus menghemat air minumnya yang sudah sangat sedikit itu sampai besok. Hingga akhirnya Aaron terpaksa menampung air kencingnya sendiri untuk ia minum ketika keadaan darurat. Dan dia pun kembali curhat di depan kameranya menggambarkan kondisi dia saat ini dan menceritakan usaha apa saja yang sudah dia lakukan agar bisa terbebas dari lubang itu. Kemudian Aaron melihat ke arah tangan kanannya yang sudah tidak berdaya, dan dia berpikir bahwa salah satu cara agar bisa keluar dari sana adalah dengan mengorbankan tangan kanannya tersebut. Dengan kata lain, Aaron akan mencacah tangan kanannya sendiri, dan dia pun mencoba melakukannya. Namun, alat yang dimiliki Aaron sangat tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai alat pemotong yang baik. Lesson: don't buy the cheap made in China multi-tool. Alat tersebut memiliki ukuran yang kecil dan sangat tumpul, sehingga benda tersebut hanya mampu membuat lengan Aaron baret-baret saja, sampai akhirnya dia kelelahan dan menghayal hal yang indah-indah sampai tertidur pulas. Dia terbangun terkaget-kaget, ternyata dia harus menghadapi hujan deras disertai badai yang langsung dimanfaatkannya untuk menampung air minum. Semakin lama air hujan itu turun, maka celah tebing tersebut banjir dan hampir menenggelamkannya.
Kemudian dia pun menyelam ke dalam air tersebut dan mencoba melepaskan tangan kanannya dari batu besar yang menimpanya. Dan tak disangka, ternyata Aaron berhasil melepaskan tangan kanannya dari batu yang menimpanya itu. Lalu dia pun segera keluar dari lubang tersebut dengan dibantu oleh air yang semakin tinggi dan berlari menuju mobilnya untuk segera keluar dari lembah tersebut. Namun bukan apartemennya atau rumah sakit yang dia tuju, melainkan rumah seorang wanita yang ternyata istrinya sendiri yang bernama Jessica. Tujuan Aaron menemui Jessica adalah untuk meminta maaf karena sebelumnya mereka berdua telah bertengkar hebat sampai menggemparkan negeri kayangan, entah karena apa. Dan ternyata sudah lama sekali mereka tidak bertemu setelah pertengkaran tersebut. Jessica pun tidak mengatakan sepatah kata pun dan malah langsung meninggalkan Aaron. Dan ternyata, lagi-lagi, itu hanyalah sebuah mimpi yang sangat menyebalkan bagi Aaron. Kenyataannya, Aaron pun masih terjebak di dalam celah tersebut bersama batu kematian yang menimpa tangan kanannya itu. Hingga akhirnya 4 hari sudah Aaron berada di dalam celah tebing itu. Di hari Selasa tersebut, dia kehabisan air minumnya dan tiba-tiba dia juga mulai merasa kesakitan pada bagian jantungnya. Kemudian Aaron memberanikan diri untuk menusuk tangan kanannya sendiri sampai menembus ke tulangnya menggunakan alat kecil tumpul miliknya. Oh no. Karena dia dalam keadaan lapar dan haus, dia menjilat darahnya yang keluar dari lengannya sendiri. Dan di keesokan harinya, tepat di hari Rabu, artinya Aaron berada di lubang tersebut selama 5 hari. Dikarenakan persediaan air minum yang sudah habis, maka dengan sangat terpaksa dia meminum air kencingnya sendiri yang telah ditampung sebelumnya. Di hari tersebut, Aaron selalu saja berhalusinasi memikirkan istrinya karena dia sangat merindukannya. Dia pun mengukir nama dan tanggal kematian atau semacam batu nisan di dinding lubang tebing tersebut yang dia kira bahwa dirinya akan mati pada hari itu. Masalahnya, ketika Aaron hendak pergi ke lembah tersebut, dia tidak berpamitan kepada siapapun bahwa dirinya akan pergi ke sana, sehingga wajar saja jika tidak ada satu orang pun yang mencarinya selama berhari-hari. Di detik-detik ketidakberdayaannya, Aaron kembali berhalusinasi bahwa dirinya akan bertemu dengan keluarga besarnya dan istrinya. Karena selama ini Aaron sudah lama sekali hidup sendiri dan tidak bertemu dengan mereka. Hal itu yang menjadi penyesalan yang sangat dalam baginya. Sehingga hal itu membuatnya memiliki semangat lagi untuk kembali berjuang agar tetap bertahan hidup dan segera keluar dari sana. Tulang memanglah keras, itu adalah kendala bagi Aaron untuk mematahkan lengannya menggunakan alat payah yang ia miliki. Maka dari itu, Aaron berusaha mematahkan lengan yang telah ia tusuk dengan alat tersebut dengan menggerakkan tubuhnya. Hingga akhirnya ia pun berhasil mematahkan tulang lengannya tersebut. Dan sekarang Aaron kembali merasa bersemangat untuk keluar dari tempat itu. Langkah selanjutnya yang ia harus lakukan adalah mencacah lengan kanannya dengan alat payah miliknya dan operasi pun dimulai. Dengan tekad yang kuat untuk bisa melanjutkan hidupnya, Aaron pun mulai mencacah tangan kanannya itu dengan alat seadanya. Dan akhirnya dengan rasa tidak percaya, Aaron pun berhasil memutuskan lengannya setelah operasi manual yang telah dia lakukan. Beruntungnya Aaron tidak pingsan dan kejang-kejang setelah kehilangan darah cukup banyak. Kemudian dia pun membungkus tangan kanannya itu dengan sebuah tas kecilnya. Dan sebelum pergi, Aaron mendokumentasikan tempat yang paling suram baginya itu sebagai kenang-kenangan untuk hidupnya. Dengan rasa yang sangat senang telah bebas dari lubang tebing tersebut, secara perlahan ia pun keluar dari celah-celah tebing tersebut dengan memanfaatkan tangan kirinya yang masih utuh. Setelah sampai di permukaan, Aaron menemukan sebuah genangan air. Dengan rasa lelah, lapar, bibir pecah-pecah, dan tenggorokan yang mengering, dia pun langsung menjatuhkan tubuhnya ke sebuah genangan air tersebut. Setelah meminum air dari genangan air tersebut, dia pun kembali berjalan menuju keluar dari lembah itu.
Sampai akhirnya Aaron bertemu dengan sepasang keluarga yang sedang menikmati lembah tersebut. Tanpa lama-lama, Aaron langsung memanggil mereka untuk meminta bantuan. Dan secara spontan, mereka mendengar teriakan Aaron lalu segera menghampirinya. Keluarga tersebut memberikan air kepada Aaron dan menuntunnya menuju keluar dari lembah itu. Ibu dan anak dari keluarga tersebut berlari terlebih dahulu untuk mencari pertolongan, sedangkan si ayah berada di samping Aaron untuk menemaninya berjalan. Lalu kemudian datanglah beberapa orang menghampiri Aaron untuk menolongnya dan memberikan air minum kepadanya. Dan tiba-tiba datanglah sebuah helikopter dengan tim penyelamat di dalamnya untuk mengevakuasi Aaron ke rumah sakit terdekat. Akhirnya Aaron pun bisa bernafas lega. 3 tahun kemudian, Aaron melihat istri dan keluarga besarnya berkumpul di depannya, seperti firasatnya ketika sedang terjebak di dalam celah tebing lembah Blue John sebelumnya. Aaron dan istrinya pun kembali menjalin hubungan dengan baik, dan tepat di bulan Februari 2010, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Leo, hingga akhirnya mereka pun hidup bahagia bersama. Dan film pun selesai. Dari film ini pasti banyak sekali yang bisa kita ambil pelajarannya ya. Oh iya, barusan si Lawas dapat kabar baik nih. Sekarang Aaron sudah mendapatkan kembali tangan kanannya loh, berkat ayahnya yang kaya raya. Dan sekarang Aaron pun bersahabat baik dengan Peter Parker. Ups. Sekian dulu alur cerita film True Story kali ini ya. Kami mewakili semua kru yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Thank you, syukron, syeshe, matur nuwun, hatur nuhun.